Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madina Salsabila Borosamosir akan mempresentasikan tentang materi tugas perjuangan tokoh-tokoh penjaga keutuhan bangsa dengan tokoh pilihan Muhammad Yamin. Profil dan biografi dari Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin, SH, dilahirkan di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia menikah dengan Raden Ajeng Sundari Mertoat Majo. Salah seorang anaknya yang dikenal yaitu Rahadijan Yamin. Ketika kecil, Muhammad Yamin oleh orang tuanya diberi pendidikan adat dan agama hingga tahun 1914. Di zaman penjajahan, ia termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Lewat pendidikan itulah, ia sempat menyerap kesastraan asing, khususnya kesastraan Belanda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tradisi sastra Belanda diserapnya sebagai seorang intelektual sehingga ia tidak menyerap mentah-mentah apa yang didapatnya itu. Dia menerima konsep sastra barat dan memadukannya dengan gagasan budaya yang nasionalis. Riwayat pendidikan Muhammad Yamin. Pendidikan yang sempat diterima oleh Muhammad Yamin antara lain HIS di Palembang, pendidikan peternakan dan pertanian di Cisarua Bogor, Algemen Middlebury School di Jogja, dan HIS di Jakarta. Di AMS, ia mempelajari bahasa Yunani, Latin, Kei, dan sejarah purbakala. Dalam mempelajari bahasa Yunani, ia banyak mendapatkan bantuan dari pastor-pastor di seminari Jogja, dan bahasa Latin dibantu oleh Profesor M. Kramer dan D.S. Baker. Muhammad Yamin melanjutkan kuliah di Moge School atau RHS di Jakarta dan berhasil mendapatkan gelar Master in the Rechten, sarjana hukum pada tahun 1932. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Muhammad Ilham Zainuddin akan menjelaskan tentang riwayat organisasi Muhammad Yamin. Sebelum tamat dari pendidikan tinggi, Muhammad Yamin telah aktif berkecimpung dalam perjuangan kemerdekaan. Berbagai organisasi yang berdiri dalam rangka mencapai Indonesia Merdeka yang pernah dipimpin antara lain adalah Young Sumatran Bond, Organisasi Pemuda Sumatera 1926 sampai 1928. Peran Muhammad Yamin bisa dilihat dalam Kongres Pemuda II. Muhammad Yamin termasuk tokoh yang ikut merumuskan Sumpah Pemuda. Di sana disepakati penggunaan bahasa Indonesia pada tahun 1938 hingga 1942. Ia tercatat sebagai anggota Pertindo yang merangkap sebagai anggota Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah kemerdekaan Indonesia terwujud, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Muhammad Yamin dalam pemerintahan Indonesia antara lain sebagai Menteri Kehakiman 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan 1953 sampai 1955, Ketua Dewan Perancang Nasional 1962 dan Ketua Dewan Pengawas IKBN antara 1961 sampai 1962. Dari riwayat pendidikan Muhammad Yamin dan dari keterlibatan dalam organisasi politik maupun perjuangan kemerdekaan, tampaklah bahwa ia termasuk seorang yang berwawasan luas. Walaupun pendidikannya pendidikan barat, ia tidak pernah menerima mentah-mentah apa yang diperolehnya itu, sehingga ia tidak menjadi kebarat-baratan. Ini merupakan salah satu sifat teladan Muhammad Yamin. Ia telah membawakan nasionalisme dan rasa tanah air dalam karya-karyanya. Barangkali hal ini merupakan pengaruh lingkungan keluarganya, karena ayah ibunya adalah keturunan kepala adat di Minangkabau. Dengan demikian, dapat dipahami apabila ia tidak terhanyut begitu saja oleh hal-hal yang pernah diterimanya, baik itu berupa karya-karya sastra barat yang pernah dinikmatinya maupun sistem pendidikan barat yang pernah dialaminya. Saya, Muhammad Ridho, akan melanjutkan presentasi dari bagian perjuangan Muhammad Yamin. Langsung saja, setelah aktif dan memimpin Young Sumatran Bond, Yamin mulai aktif mengemukakan gagasan tentang persatuan Indonesia. Sebagai seorang sastrawan dan penyair, salah satu cara yang diyakini Yamin dapat menjadi alat persatuan adalah bahasa.
Gagasan ini pun diucapkan lantang dalam Kongres Pemuda I. Pidato itu mendapatkan respons baik dari para pemuda yang hadir dalam Kongres. Mereka tertarik terhadap pemaparan Muhammad Yamin, terutama mengenai persatuan. Banyak yang meyakini bahwa pemakaian bahasa Melayu yang memang sudah banyak digunakan sebagai bahasa pengantar selain bahasa Belanda dan bahasa Arab akan digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Jong Sumatranen Bon sendiri pernah mendiskusikan bahasa persatuan ini sejak 1923. Kelak, penggunaan bahasa Indonesia ini diharapkan mendesak penggunaan bahasa Belanda. Kongres Pemuda I memang belum berhasil menyatukan kelompok pemuda dalam satu organisasi. Namun, konsep mengenai persatuan Indonesia semakin benderang. Menuju Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda I belum bisa menghasilkan kesepakatan yang berarti. Akan tetapi, pidato Muhammad Yamin menimbulkan gejolak semangat yang baru. Sebelum melakukan pertemuan akbar kedua, para pemuda kembali berupaya menyatukan sejumlah organisasi untuk fusi dalam satu wadah. Perhimpunan Indonesia dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPKI menyepakati hal itu. Kemudian, banyak organisasi pemuda yang memilih untuk fusi dalam satu wadah. Namun, Muhammad Yamin menolak dilakukannya fusi organisasi pemuda. Yamin lebih memilih dibentuknya federasi dari perkumpulan-perkumpulan yang ada. Sebab, perkumpulan masing-masing daerah lebih bisa bergerak bebas tanpa adanya aturan yang melekat. Hingga dilakukannya Kongres Pemuda II dibuka pada 27 Oktober 1928 di Jakarta. Yamin menjabat sebagai sekretaris Kongres, belum menyetujui dibentuknya fusi. Meski begitu, Yamin tetap memiliki semangat akan persatuan Indonesia. Dia tetap berharap semangat persatuan tetap ada, namun tak menghilangkan kekhasan tiap daerah. Yamin juga tak ingin Kongres Pemuda II berakhir tanpa hasil. Setidaknya, harus ada kemauan dan kesepakatan bersama yang dibacakan peserta Kongres. Saat Kongres tengah berlangsung, Yamin mulai menuliskan gagasan Sumpah Pemuda tersebut dalam suatu kertas. Kertas itu kemudian dia sodorkan kepada Sugondo Joyo Puspito yang saat itu menjabat ketua Kongres. Rumusan itu dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, yang berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu pada 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda melalui Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959. Sumpah Pemuda dimaknai sebagai momentum bersatunya para pemuda yang kemudian bergerak bersama dan berjuang menuju Indonesia merdeka. Setelah Kongres Pemuda II, Yamin sendiri mulai melunak akan gagasan fusi organisasi pemuda daerah. Akhirnya, pada 1930, semua organisasi pemuda bisa bersatu dalam satu wadah, yaitu Indonesia Muda. Tujuan Indonesia Muda adalah membangun dan mempertahankan keinsyafan anak bangsa yang bertanah air satu agar tercapai Indonesia Raya. Untuk itu, Indonesia Muda berusaha memajukan rasa saling menghargai dan memelihara persatuan semua anak bangsa.